Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Putri Oktavianita, NIM Veno 51200003. Saya dari D3 Keperawatan. Baik, saya akan mereview tentang laporan pendahuluan praktek klinik keperawatan anak yang berjudul tentang demam tifoid. Yang pertama itu pengertian dari demam tifoid. Demam tifoid merupakan suatu penyakit infeksi sistematik bersifat akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Menurut Nora Vivi dan Kusuma 2015, tifoid termasuk infeksi sistematik dengan gejala yang khas yaitu demam. Adapun demam yang dialami oleh pasien yang menderita penyakit ini umumnya memiliki pola khusus dengan suhu yang meningkat. Hal ini terjadi pada sore dan malam hari, sedangkan di pagi hari hampir tidak terjadi demam. Hal inilah yang biasanya tidak disadari oleh penderita maupun keluarga dari Dinkes 2013. Selanjutnya yaitu etiologi atau penyebab dari demam tifoid. Yang pertama yaitu dari bakteri Salmonella typhi. Yang kedua yaitu Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B, dan Salmonella paratyphi C. Selanjutnya yaitu dari makanan-makanan atau air yang dikontaminasi. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Yang pertama, gejala pada anak, inkubasi antara 5-40 hari dengan rata-rata 10-14 hari. Demam meninggi sampai akhir minggu pertama. Selanjutnya, demam turun pada minggu keempat, kecuali demam tidak ditangani akan menyebabkan shock, stupor, dan koma. Selanjutnya, ruam muncul pada hari ke-7 sampai 10 dan bertahan selama 2 sampai 3 hari. Selanjutnya yaitu nyeri kepala, nyeri perut, kembung, mual muntah, diare, konstipasi, pusing, nyeri otot, batuk, dan bradikardi. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari demam tifoid. Kuman Salmonella masuk bersama makanan atau minuman setelah berada dalam usus halus, kemudian mengadakan invasi ke jaringan limfoid usus halus, terutama pada plaque player dan jaringan limfoid. Setelah menyebabkan peradangan dan nekrosit setempat, kuman lewat pembuluh limpa masuk ke aliran darah, terjadi bakteri primer menuju ke organ-organ terutama ke hati dan limpa. Kuman yang tidak difagosit akan berkembang biak dalam hati dan limpa sehingga organ tersebut membesar disertai nyeri pada perabaan. Selanjutnya pada akhir masa inkubasi 5-9 hari, kuman kembali masuk dalam darah, bakteri sekunder dan menyebar ke seluruh tubuh terutama dalam kelenjar limfoid usus halus, menimbulkan tukak berbengkak lonjong di atas plaque player. Tukak tersebut dapat mengakibatkan pendarahan dan perfusi usus. Pada masa bakteri ini, kuman mengeluarkan oksitosin yang mempunyai peran membantu proses peradangan lokal di mana kuman ini berkembang. Demam tifoid disebabkan karena Salmonella typhi dan endoktosinnya merangsang sintesi dan pelepasan zat pirogen oleh leukosit pada jaringan yang meradang. Zat pirogen ini akan beredar dalam darah dan mempengaruhi pusat termoregulator di hipotalamus yang menimbulkan gejala demam. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu pemeriksaan leukosit. Di dalam beberapa literatur dinyatakan bahwa demam tifoid terdapat leukopenia dan limfositosis relatif, tetapi kenyataannya leukopenia tidaklah sering dijumpai. Yang kedua, pemeriksaan SGOT dan SGPT. Serangkaian meningkat tetapi dalam kembali normal untuk diagnosa demam tifoid. Selanjutnya yaitu pembiakan darah, pemeriksaan laboratorium saat pemeriksaan selama perjalanan penyakit. Selanjutnya yaitu vaksinasi di masa lampau, pengobatan dengan obat antimikroba. Selanjutnya yaitu uji Widal. Selanjutnya yaitu penata laksanaan dari demam tifoid. Yang pertama itu pemberian antibiotik seperti koramfenicol
amoxilin, chlormoxazole, cefalosporin. Selanjutnya yaitu istirahat dan perawatan. Selanjutnya non-farmakologi dan diet. Untuk komplikasi dari tifoid, yang pertama komplikasi intestinal, pendarahan usus dan perforasi usus. Selanjutnya komplikasi ekstraintestinal, tifoid encefalogi, meningitis, pneumonia, endokarditis. Selanjutnya konsep dasar keperawatan. Pengkajian yang pertama identitas, meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan, non-register, agama, tanggal masuk, tanggal pengkajian, diagnosa medis, dan penanggung jawab. Yang kedua yaitu alasan masuk. Biasanya klien masuk dengan alasan demam, perut terasa mual dan kembung, nafsu makan menurun, diare, atau konstipasi, nyeri kepala. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan. Yang pertama, riwayat kesehatan sekarang. Pada umumnya penyakit pasien tifoid adalah demam, anoreksia, mual, muntah, diare, perasaan tidak enak, pucat, nyeri dada, nyeri otot, lidah kotor, gangguan kesadaran berupa somnolen. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan dahulu. Apakah sebelumnya pasien pernah mengalami sakit demam tifoid atau pernah menderita penyakit lainnya? Selanjutnya riwayat kesehatan lainnya atau keluarga. Apakah dalam keluarga ada yang pernah menderita penyakit tifoid atau penyakit keturunan? Selanjutnya itu pemeriksaan fisik. Yang pertama ada keadaan umum, biasanya badan lemah. Untuk TTV, peningkatan suhu, perubahan nadi, respirasi. Kesadaran, dapat mengalami penurunan kesadaran. Pemeriksaan head to toe. Yang pertama kepala. Keadaan kepala cukup bersih, tidak ada lesi atau benjolan, distribusi rambut merata dengan warna hitam tipis, tidak ada nyeri tekan. Yang selanjutnya mata, kebersihan cukup, bentuk mata simetris, kiri dan kanan, sklera, tidak ikerik, konjungtiva, kemerahan atau tidak anemis, refleks pupil. Selanjutnya yaitu telinga, kebersihan cukup, bentuk mata simetris, kiri dan kanan, bentuk tidak ada kelainan, tidak terdapat peradangan. Selanjutnya hidung, untuk kebersihan hidung cukup, bentuk tidak ada kelainan, tidak terdapat tanda-tanda peradangan pada mucosa hidung. Selanjutnya mulut dan gigi, kebersihan mulut kurang dijaga, lidah tampak kotor, kemerahan mukosa, mulut, bibir, kemerahan, tampak kering. Leher, kebersihan leher cukup, pergerakan leher tidak ada gangguan. Dada, kebersihan leher cukup, bentuk simetris. Usaha keperawatan saya mengambil yaitu hipertermi berhubungan dengan proses implementasi Command Semnola TP. Yang selanjutnya nyeri akut berhubungan dengan agensi darah biologis. Selanjutnya resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan intake yang tidak kuat dan peningkatan suhu tubuh. Untuk intervensi, yang pertama SDKI, hipertermi berhubungan dengan proses implementasi Kuman Semnola TP. Gejala tanda dan mayor, DS tidak ada, DO yang pertama suhu tubuh di atas nilai normal. SLKI setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3-24 jam, diharapkan SLKI yang pertama dipertahankan di level, yang kedua ditingkatkan ke level ke-1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat dengan kriteria hasil menggigil, kulit merah, kejang, dan okrosianosis. Selanjutnya yaitu psiki, observasi. Yang pertama pemeriksaan tanda dan gejala hipertermi, yang kedua identifikasi penyebab hipertermia, yang ketiga monitor suhu tubuh, yang keempat monitor kadar elektrolit, yang keempat monitor haluan urin. Selanjutnya terapeutik, sediakan lingkungan dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian. Selanjutnya basahi dan kipasi. Edukasi, anjurkan tirah baring, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit.
Selanjutnya yaitu yang kedua, nyeri akut berdasarkan agen pencendera biologis. Untuk tanda dan gejala mayor, DS mengeluh nyeri, DO tampak meringis, gelisah, sulit tidur. SLKI setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan SLKI dipertahankan di level, ditingkatkan ke level 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat dengan kriteria hasil fungsi kognitif tingkat kesadaran. Selanjutnya psiki, yang pertama observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identitas skala nyeri, identitas responan nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, terapeutik, memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, kompres hangat atau dingin, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Selanjutnya fasilitasi istirahat dan tidur. Selanjutnya pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredahkan nyeri. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.